18 tahun yang lalu, sebuah ramalan muncul bahwa seorang anak laki-laki dengan cincin hitam yang dianggap lebih rendah akan menulis ulang aturan kelangsungan hidup di dunia orang-orang berbakat. Satu-satunya keturunan yang tersisa dengan status tingkat ilahi, Shannon, memakai cincin hitam dan hidup sebagai makhluk inferior di zona pengasingan yang kotor. Namun kehidupan damainya hancur ketika identitasnya terungkap. Pasukan tingkat atas yang melihatnya sebagai ancaman mengirimkan pasukan pembunuh untuk membunuh Shannon. 5 individu kuat yang telah ada sejak kecil untuk melindungi Shannon dipanggil pada saat yang bersamaan. Mereka bergegas ke zona pengasingan untuk melindungi keturunan terakhir dari status tingkat ilahi, dan pertempuran di antara cincin akan segera dimulai. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan keadaan di panel koloni. Di sana terdapat seorang pria yang tengah memandang sebuah poster. Poster itu berisikan tentang sebuah pengumuman kompetisi kematian dan harapan. Di dalam sistem kompetisi itu akan ada 7 orang dan hanya satu yang bisa untuk bertahan hidup. Bonus kemenangannya sampai 3 juta. Pertarungan ini merupakan pertarungan yang mempertaruhkan hidup antara para pemegang Black Ring yang akan disiarkan secara langsung. Dan dengan melihat semua ini, Shannon pun mengatakan dalam hatinya, 3 juta. Kalau aku memenangkannya, uangku akan cukup untuk membeli barang yang kuinginkan. Tak lama kemudian datanglah rekannya yang menanyakan, kau sedang melihat apa? Shannon kemudian mengatakan jika dia tidak sedang melihat apa-apa. Dia menyembunyikan hal ini dari sosok rekannya itu. Tak lama kemudian si rekan tahu jika Shannon tengah memandang sebuah poster tentang sebuah kompetisi kematian dan harapan. Si rekan yang tahu akan hal itu kemudian berkata, omong kosong macam apa ini? Harapan apa yang bisa didapat setelah kematian? Ini pasti propaganda yang mereka buat. Nyawa kita diperlakukan seperti alat dalam game untuk saling membunuh dan menjadikan hiburan bagi mereka para petinggi. Di sini, si rekan menanyakan kepada sosoknya Shannon, kau tidak berpikir aneh-aneh bukan? Kau tak boleh untuk bergabung dalam kompetisi itu. Shannon alias Shenyu pun paham dengan kondisi itu. Dia kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan, ngomong-ngomong, apakah kau sudah dapat barangnya? Si teman kemudian mengatakan, tentu saja, kita bisa makan enak malam ini. Dan ketika ini terjadi, Shenyu pun paham jika tangan palsu yang dimiliki temannya ini semakin lama semakin rusak. Dia pun berkata dalam hatinya, aku tak bisa menunda ini lebih lama lagi. Tak lama kemudian teman mengatakan kepada Shenyu, kita akan mendapatkan masalah kalau orang lain melihat benda di tanganku. Sekarang ayo kita pulang. Keduanya pun bergegas pulang begitu saja. Sementara itu di tempat yang berbeda ada sebuah pertikaian yang sedang terjadi, di mana pada saat ini ada seorang pemuda yang membuat seorang pak tua terjatuh seketika. Pemuda itu berkata, Pak tua, kau sudah kehilangan semua gigimu. Kau tak boleh memakan benda ini. Lebih baik kau mati saja. Pak tua pun kini kehilangan barang-barangnya dan dia pun akhirnya mendapatkan kekecewaan. Dan dengan kejadian ini membuat si Shenyu dan juga Ah Chun ini paham jika mereka tidak seharusnya melewati jalan ini lagi karena terlalu berbahaya. Tidak lama kemudian, mereka mencoba bertemu dengan si kakek tua tadi. Ah Chun segera untuk memberikan sesuatu kepada si kakek tua itu. Dengan adanya makanan yang semacam itu, membuat Pak tua bergegas mengambilnya. Dan ini berarti kedua orang itu kini telah kehilangan makanan mereka. Ah Chun dan Sayo kini bergegas untuk pulang. Namun ketika mereka berdua pulang, tanpa diduga lagi dan lagi si Pak tua pun dihadang oleh para penunggu jalanan. Kali ini dia pun kembali menyerahkan makanannya kepada pasukan itu. Dengan kondisi yang ada, kemanusiaan, kebaikan, dan kepercayaan, hal ini tidak berguna di tempat yang berdosa ini. Tidak cuma itu, mereka semua para anak-anak yang tinggal di sini merupakan anak-anak yang ditinggalkan oleh dewa. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Shanyu yang kini mengatakan kepada Ah Chun, Ah Chun, aku sudah bertanya tentang pergi ke yuridiksi. Selama tangan palsumu diperbaiki, kau boleh mengirim lamaran.
kau bisa pergi ke sana sebagai pekerja paruh waktu. Walaupun itu berarti kita tidak bisa sering bertemu lagi. Apakah kau mendengarkanku, Ah Chun?" Dan secara tidak diduga, Ah Chun ternyata telah tertidur. San Yu pun membiarkan hal itu. Dan kemudian San Yu pun mengambil tangan palsu yang sudah sedikit usang yang dimiliki oleh temannya itu. Kini San Yu teringat akan sebuah kisah masa kecil mereka, di mana dulu sosok dari Ah Chun ingin ikut dengan si San Yu. Namun San Yu mengatakan jika dia bisa melakukan tujuannya, sehingga karena itulah Ah Chun tinggal seorang diri. Ketika dia tertinggal seorang diri, tanpa diduga ada yang menyakitinya. Dan ketika San Yu kembali pulang untuk menemui si Ah Chun, San Yu melihat jika Ah Chun kini tangannya telah dimakan oleh seorang pria jalanan. Atas kondisi yang ada, Ah Chun sangat menderita kesakitan. Namun untungnya sosok dari si San Yu berhasil mengusir pria itu, meskipun Ah Chun telah kehilangan tangannya. Dengan segala yang terjadi, membuat San Yu kini berkata, "Kalau saja aku tidak meninggalkan dia sendirian, mungkin semuanya akan berbeda." Dan dengan seluruh apa yang terjadi membuat San Yu sangat merasa berhutang. Dia harus segera melakukan yang terbaik bagi Ah Chun. Kini sosok dari San Yu bergegas untuk pergi ke sebuah tempat kompetisi mematikan. Dan sebelum itu perlu diketahui, ini merupakan dunia supernatural yang didominasi oleh rings. Ada tempat yuridiksi, inilah tempat yuridiksi, kemudian ada penal koloni. Dunia supernatural yang didominasi oleh rings ditentukan berdasarkan hasil mereka. Mereka menggunakan sebuah ring yang menyimpan catatan pribadi dan kemampuan mereka. Inilah ring. Ring ini dibagi dalam 5 kategori warna. Masing-masing adalah warna spesial yaitu emas. Kemudian ada high berwarna silver. Kemudian common perunggu, low abu-abu, dan yang paling terburuk adalah berwarna hitam alias evil. Dan San Yu adalah salah satu bagian dari ring hitam ini. Kembali ke San Yu yang kini akan segera berangkat menaiki bus yang akan menuju ke tempat tujuannya. Sebelum itu dia mulai diperiksa oleh petugas yang ada. Ketika pemeriksaan dilakukan, error pun terjadi di sana. Dengan adanya peringatan error, membuat San Yu kesulitan untuk langsung masuk ke dalam bus itu. San Yu mencoba mengatakan jika ini tidaklah masalah, namun para petugas pun menyangka jika ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dengan kondisi ini, para petugas kembali men-scan. Dan dengan adanya keterlambatan yang semacam ini membuat orang-orang di belakang si San Yu pun tampak kesal. Bahkan salah satu di antara mereka pun lantas langsung memukul San Yu begitu saja. Kini dengan kondisi yang ada, para pasukan lain juga menatap itu. San Yu mulai menatap ke arah pria yang memukulnya, dan pria itu mengatakan kepada San Yu, "Ada apa dengan wajah sialanmu itu?" Meski begitu, San Yu tidak memperdulikan hal itu karena dia sangat ingin mencapai tujuannya. Dia harus bisa ikut dalam kompetisi itu. Kemudian si pria yang ada di belakangnya kembali menyerang San Yu, namun berhasil dihindari oleh San Yu. Si pria pun kini terjatuh seketika dan dia pun tampak malu. Dengan kondisi ini membuat para petugas tahu jika San Yu sedikit punya bakat. Dan pria yang sedang merokok juga menatap ke arah San Yu itu. Kemudian pria yang menyerang tadi pun kini semakin kesal dan mencoba mengambil pisau di belakang tubuhnya. Dia mencoba menikam San Yu, namun San Yu sudah masuk dalam bus. Saat ini, informasi San Yu sudah diupload ulang dan bisa untuk naik ke bus. Tak lama kemudian petugas mengatakan kepada pria tadi, "Tidak akan terlambat kalau kau membunuh si bocah itu di saat arena nanti." Dan dengan mendengar hal ini, si pria pun paham dan dia pun juga berkata dalam hatinya, "Apa hebatnya petugas ini? Dia padahal cuma common, bukan silver." Kemudian di sela-sela perbincangan itu, ada seseorang yang telah ditolak tadi kini mengatakan, "Kalian benar-benar tidak punya akal sehat.
Kalian menolakku, tapi kalian malah memilih bocah kurus itu. Tidak masalah dilihat dari manapun, aku padahal lebih baik. Kompetisi akan menyenangkan jika ada yang kuat dan lemah, dan bocah itu pasti akan berakhir dengan tragis di arena nanti. Mereka semua tampak tidak sabar ingin melihat bocah itu dihajar hingga binasa. Dan di tengah kondisi ini, pria perokok tadi lantas mengatakan kepada semuanya, "Itu karena ada banyak orang bodoh seperti kalian. Orang-orang yang tidak punya superpower dilabelkan dengan evil, dengan ring hitam, dibiarkan bermain dengan orang yang punya kemampuan. Sebenarnya, kalian yang tertolak ini harusnya senang karena tidak terpilih. Jadi kalian bisa hidup sedikit lebih lama lagi." Dengan kondisi ini, kedua orang yang tertolak pun lantas kesal terhadap pria ini, karena bukankah mereka berasal dari tempat yang sama? Namun pria itu mengatakan, "Aku bukan seperti kalian. Aku duduk cuma untuk merokok saja." Tidak tanggung-tanggung, si pria itu pun mempertegas siapa sebenarnya dirinya. Dia pun mengatakan kepada kedua orang tadi, "Kalian belum mengenaliku juga. Sepertinya aku belum memenangkan cukup kompetisi." Si pria pun menunjukkan dengan lantang wajahnya di hadapan kedua orang itu, sehingga membuat keduanya sadar jika si pria ini merupakan pemegang rekor win streak di Kopsel Club, Qin Tian. Qin Tian berusia 40 tahun dan telah memenangkan kompetisi 8 kali berturut-turut. Qin Tian kemudian bergegas masuk ke dalam bus itu. Dan dengan kondisi yang ada, para manusia ini akan pergi dalam keadaan hidup dan bus ini tidak akan pernah kembali. Tidak ada jalan untuk selamat dari kematian. Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan di yuridiksi, tepatnya di bagian gudang sistem. Di sana, ada seorang pria yang tengah mengotak-atik komputer dan berusaha untuk mencari tentang identitas seseorang. Pria itu kemudian berhasil mencari identitas yang ingin dia dapatkan. Dia mengatakan, "Mata bocah ini, dia benar-benar terlihat seperti sosok menakutkan." Dan tidak diduga yang tengah dicari pria ini adalah si San Yu, si anak dewa. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan San Yu yang kini berkata dalam hatinya, "Selama aku cepat-cepat pulang sebelum pagi, aku tidak akan ketahuan oleh Ah Chun. Jadi Ah Chun tidak akan memarahiku karena telah melakukan larangan yang dia katakan." Tak berselang lama kemudian, pria tadi kembali mencoba menyerang si San Yu. Tapi kali ini San Yu berhasil bersikap agresif dan berhasil menerjang pisau yang digunakan oleh pria itu, sehingga si pria pun kini lantas sedikit kewalahan. Dengan kondisi yang ada, membuat para penonton mulai menyaksikan itu. Pria perokok tadi juga mulai menatap ke arah sana. Dengan kondisi ini, pria penyerang mengatakan, "Bagus sekali, akan sangat membosankan jika kau tidak meresponku. Biar kurus kau sebelum kompetisi diadakan." Dengan kejadian ini membuat San Yu berkata dalam hatinya, "Sialan, aku tidak boleh membuang energiku untuk mengurusi pria ini. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengurus kompetisi nanti. Tapi kalau aku bertindak sekarang, kekuatanku pasti akan ketahuan. Dan itu akan merepotkan bagiku." Kini San Yu bingung harus melakukan apa, hingga tanpa pikir panjang lagi, si Qin Tian pun bergegas menghajar pria itu sehingga lantas pingsan begitu saja. Dengan kondisi ini membuat supir yang sedang membawa bus itu mengatakan, "Bagus Qin Tian, sebelum kita sampai, kuharap kau bisa mempertahankan keamanan." Qin Tian pun mengatakan, "Serahkan padaku." Si pria itu tidak akan bangun lagi sekarang ini. Dengan kondisi yang ada membuat San Yu berterima kasih kepada Qin Tian. San Yu juga tahu jika dia mungkin tidak akan menang menghadapi pria ini. Kemudian Qin Tian yang mendengar itu mengatakan, "Kau mengucapkan terima kasih pada musuhmu. Sungguh tidak masuk akal. Tapi kau beruntung belum bertemu denganku di arena nanti, kecuali jika kau menang pada pertarungan pertamamu." Ya, kini si San Yu paham dengan situasi itu.
Bus pun kini perlahan mulai masuk ke dalam sebuah terowongan besar. Dan di sana, tempat yang akhirnya mereka tuju pun telah terlihat. Ini merupakan kota yang sangat indah. San Yu pun menatap itu tanpa berkedip sama sekali. Ini pemandangan yang benar-benar berbeda dari penal koloni yang merupakan tempat kediaman mereka. Ini merupakan tempat tinggal bagi para haik, yaitu yuridiksi. Dan seperti yang kita ketahui, haik merupakan sekumpulan orang dengan kemampuan silver dengan ring alias kalung berwarna silver yang ada di leher mereka. Tingkat ini hanya berada satu tahap di bawah kemampuan spesial emas. Singkatnya, semua orang yang ada di bus kini mulai masuk ke dalam arena itu. Di awal perjalanan, si San Yu melihat adanya patung yang begitu mengesankan. Inilah tempat di mana para petarung akan bertarung sampai mati. Para penonton juga sangat antusias untuk menyaksikan apa yang ada di hadapan mata mereka. Di tempat itu San Yu terus melangkah. Dia pun kemudian secara tak sengaja melihat adanya para korban yang berjatuhan yang dibawa oleh para petugas yang ada. Mereka semua ini merupakan mayat para peserta yang gugur dalam pertarungan. Dan para korban-korban itu pun diperlakukan sangat tidak pantas layaknya sampah. Mereka dibuang begitu saja ke tempat pembuangan seperti tidak punya harga diri. Yah, mereka semua jatuh ke dalam kegelapan bawah tanah. San Yu hanya bisa menatap itu dengan sedikit kekhawatirannya. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan dengan salah seorang pelayan yang kini mengatakan kepada masternya, "Master, hari ramalan telah tiba. Kau harus memulai perjalananmu." Si master pun mengerti akan hal itu. Sementara itu kita kembali diperlihatkan dengan si San Yu yang telah berada di ruang persiapan. Di sana, pria penyerang tadi pun telah berdiri dengan tegarnya. Kali ini, banyak orang yang telah memegang senjata mereka masing-masing. Sementara San Yu tidak memegang apapun. San Yu bisa seperti ini karena aturan kompetisi, di mana aturan pertandingan ada 7 partisipan, tapi hanya ada 6 senjata yang tersedia. Pemilihan senjata ditentukan oleh rate kemenangan yang diberikan oleh penonton. Orang dengan rate kemenangan tinggi akan diprioritaskan. Orang dengan rate terendah akan masuk ke arena dengan tangan kosong. Dan San Yu menjadi yang terendah. San Yu kemudian berkata dalam hatinya, "Baiklah, tidak akan ada orang yang akan menjaga diri mereka sendiri untuk melawan musuh dengan rate kemenangan 1,2% dan dengan tangan kosong. Kebanyakan orang hanya fokus pada yang terkuat dengan rate kemenangan tinggi." Setelah itu, si San Yu kembali bertemu dengan Qin Tian. Dia menatap ke arah Qin Tian itu. San Yu berkata dalam hatinya, "Paman itu tampaknya sangat kuat. Dengan kekuatan itu, seharusnya tidak sulit untuk bertahan di pengasingan. Aku sedikit iri kepadanya." Tidak lama setelah itu datanglah seorang pria yang kini menyapa si San Yu dengan mengatakan, "Apakah kau kenal Qin Tian itu?" "Aku sedang bertanya padamu, bocah nomor 4. Pria ini merupakan seorang pria dengan win rate tertinggi, 30,5%. Di sana juga, pria kembali menegaskan, "Apakah kau kenal dengan Qin Tian itu? Orang yang punya kemenangan 8 kali berturut-turut." San Yu mengatakan jika dia tidak kenal sama sekali. Si pria kemudian mengatakan kepada San Yu, "Hei, aku penasaran apakah dia nanti akan membantumu di tempat arena seperti yang dilakukannya di dalam bus tadi. Saat ini, apakah kau menyembunyikan kekuatanmu atau sesuatu? Sejauh yang aku tahu, Qin Tian hanya peduli pada orang yang kuat, bukan pada orang yang lemah." Kini San Yu tidak memperdulikan hal itu. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah karena saat ini dia tidak punya senjata untuk bertarung. Kini juga, si pria mengatakan kepada San Yu, "Lebih baik kau tidak bohong padaku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu di arena nanti." Sebuah pistol lantas langsung diarahkan kepada si San Yu itu.
Yah, kini kompetisi pun segera dimulai. Dan sebagai pemegang red tertinggi, si pria tadi pun kini berhasil memegang senjatanya. Kemudian sebelum masuk ke arena pertarungan, petugas mengatakan untuk memastikan status kompetisi pas, tolong gunakan alat yang sudah dipersiapkan sebelum masuk ke dalam arena ini. Ini adalah mini bom. Dengan kondisi yang ada membuat semua orang tahu jika ini adalah trik yang digunakan oleh para petinggi. Dan hal yang semacam ini lantas akan menyulitkan mereka semua. Mereka mau tak mau harus memasang itu di leher mereka. Sebagai pertanda jika mereka macam-macam, maka mereka akan diledakkan. Dan semuanya pun mulai masuk ke dalam arena pertempuran termasuk si San Yu. Di tengah sorakan yang meriah, pertarungan akan dimulai. Hanya akan ada satu yang selamat. Dan sebelum waktu habis, semuanya harus melakukan yang terbaik untuk bertahan dan saling membunuh. Dan tidak cuma itu, jika para manusia menunjukkan rasa kasihan, mereka akan diledakkan sampai hancur. Sementara itu di ruang persiapan kompetisi raja, ada perbincangan yang terjadi. Mereka kini memperkirakan siapakah yang akan mati pertama kali. Mereka semua menjawab jika itu mungkin si bocah nomor 4 yang tak lain dan tak bukan adalah San Yu yang tak punya senjata. Mereka mulai menyaksikan itu, namun secara perlahan mereka sadar tampaknya ada yang aneh pada bocah itu. Qintian mulai memahami akan bocah itu. Ya, di arena pertempuran itu, seorang pemukul mencoba untuk menyerang si San Yu, namun dia terus saja gagal. San Yu benar-benar dapat menghindari semua serangannya. Si pria pun kini lantas kesal dan terus menyerang ke arah San Yu, tapi lagi dan lagi San Yu berhasil menghindar dengan mudah. San Yu mengatakan jika serangan itu masih terlalu lambat. Si pria pun kini lantas terkena sebuah serangan balik dari San Yu. Tapi serangan yang semacam itu tidak menimbulkan efek apapun pada tubuh si pria yang ada di hadapannya. Dan bahkan tangan dari San Yu kini mulai kesakitan. San Yu belum bisa menggunakan kekuatannya. Saat ini pria pemukul itu mengatakan, bukankah itu sakit? Kau hanya pandai untuk menghindar. Ketika pria itu akan mencoba kembali menyerang San Yu, tiba-tiba dari arah belakang, si pemegang pisau yang sebelumnya menyerang San Yu kini lantas menghabisi pria itu karena dialah yang akan membunuh San Yu dengan tangannya sendiri. Dan dengan kedatangan dari pria ini membuat si San Yu pun memahami jika pria ini terdapat aura membunuh yang mengerikan. Kini si pria mengatakan, kau membuatku bodoh ketika aku berada dalam bus tadi. Urusan kita belumlah selesai. Kalau kau dibunuh oleh orang lain, siapa yang akan menyelesaikan masalah di antara kita? Dan kini telah ada dua yang binasa. Kemudian tanpa diduga ada seorang pria yang juga petarung yang pada saat ini mencoba untuk menyerah dan mundur dari kompetisi. Ketika ini terjadi, para petugas tanpa pikir panjang lagi langsung mengaktifkan bom pada tubuh pria itu sehingga ledakan terjadi di sana dan dia pun tewas binasa. Dengan kondisi yang ada, orang di sekitarnya pun tampak sangat panik dengan keadaan itu. Sementara itu bagi petarung nomor 3 dengan rate kemenangan tertinggi, dia pun kini tengah santai karena telah menghabisi seseorang. Setelah itu si pria pun mengambil bom makro yang terdapat pada korban yang dia habisi. Kembali ke pertarungan antara Kipli berhadapan dengan San Yu. Di sana San Yu menerima berbagai serangan yang sangat telak, namun San Yu berhasil melakukan penghindaran. Dengan kondisi ini membuat San Yu kemudian berkata dalam hatinya, terus menghindar seperti ini akan menghabiskan waktu dan energiku saja. Apa yang harus aku lakukan? Dia kemudian teringat akan sebuah pengalaman bertempurnya dengan Ah Chun, temannya itu, di mana untuk bertahan hidup dan melindungi diri mereka di penal koloni mereka harus berlatih dengan sangat keras, bahkan tidak sedetik pun mereka meninggalkan latihan. Semakin lama, Ah Chun semakin menyadari jika gerakan dari sosoknya San Yu ini bisa beradaptasi dengan lancar. Ah Chun pun menyangka jika mungkin San Yu ini punya pengetahuan yang luar biasa dan layak menjadi seseorang yang punya superpower.
Saat itu Acun mengatakan kepada San Yu, aku harus mengakui kalau pertahananmu sangat bagus. Tapi saat kau berhadapan dengan belati, kau tidak bisa menghajar siapapun hanya dengan menghindar. Menyerang adalah jalan terbaik untuk menang. Kita harus mulai mencoba lebih keras daripada ini semua. Latihan demi latihan terus dilakukan oleh San Yu. Namun, San Yu pun tahu seakan-akan ada sebuah kutukan diletakkan di tubuhnya, di mana dia tidak punya power akan menyerang. Dengan kondisi itu, pada saat itu Acun mengatakan kepada si San Yu, ini sangat aneh. Refleks menghindarmu semakin baik setiap harinya, tapi kemampuan menyerangmu tidak bertambah baik sama sekali. Kalau seperti ini, musuhmu akan menua dan mati sebelum kau membunuh mereka. Aku saat ini penasaran, apakah ini ada hubungannya dengan wanita yang selalu ada di mimpimu? Orang yang selalu ada di mimpimu itu seorang perempuan dengan divine ring. Meski tahu akan hal itu, San Yu mengatakan jika itu semua mungkin sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan sosok seperti divine ring? Meski demikian, si San Yu terus mencoba untuk berlatih setiap harinya. Walaupun dirinya dipenuhi dengan kebencian terhadap dirinya sendiri karena ketidakmampuan dirinya itu, San Yu sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak akan menyerah pada takdir yang ada. Yah, di masa sekarang, San Yu pun mulai bertarung lebih keras menghadapi si Kipli. Pertarungan jauh lebih menarik. Kali ini, San Yu berhasil mendapatkan celah yang ada dan melakukan penyerangan. Namun serangan yang semacam itu sangat remeh bagi Kipli. Kipli pun menertawakan hal itu. Dan kini, Kipli berhasil membuat sosok dari San Yu sedikit terpojok. Si Kipli pun kali ini mengatakan jika San Yu ini merupakan bajingan yang hanya pandai dalam menghindar. Di tengah kondisi yang ada, Qintian pun mengatakan dalam hatinya, ada apa dengan anak itu? Dia kuat tapi juga sangat lemah. Ini sangat aneh. Atau dia punya trik lainnya? Dan di saat San Yu berhadapan dengan si Kipli, tanpa diduga si petarung nomor 3 menggunakan bom makro yang dia dapatkan dari korban sebelumnya untuk diarahkan kepada kedua orang itu. Sehingga dengan kondisi yang ada, membuat keduanya tampak menyadari akan hal itu dan ledakan keras terjadi di sana. Komentator pertarungan pun kini mengatakan jika nomor 3 ini sangat licik sekali dan tak heran dia punya rate kemenangan tertinggi. Yah, dengan ledakan yang terjadi barusan, si Kipli mengalami luka di sekujur tubuhnya namun dia masih bisa untuk bangkit. Bukan cuma Kipli, sosok dari San Yu juga berhasil untuk bertahan dari serangan itu. Kini, San Yu pun mulai menatap ke arah pria itu. Namun, secara tidak diduga, dari arah yang berbeda, si Kipli melakukan perlawanan terhadap si rate kemenangan tertinggi sehingga membuat pistol pun terjatuh seketika. Pistol itu ada di sekitaran si San Yu. Sementara itu si Kipli berhasil untuk membuat sosok dari si Boy berada di bawahnya. Namun Boy berhasil membalikan keadaan sehingga kini si Kipli lah yang berada di bawah dengan kuncian yang dia miliki. Kipli dalam keadaan yang darurat mengatakan kepada San Yu untuk segera mengambil pistol yang ada di sekitaran untuk menembak mati si pria ini. Si Kipli bahkan akan melepaskan si San Yu itu dan memberikan semua uang 3 juta kepada San Yu sebagai bonus dari ini semua jika San Yu membantunya. Namun San Yu tidak bergeming sama sekali dan tak lama kemudian si Boy pun menghabisi Kipli dengan sangat mudahnya. Dengan kondisi ini membuat Kipli benar-benar telah tewas. Si Boy pun kini berdiri dengan tegarnya dan selanjutnya dia akan menargetkan si San Yu. Tapi tiba-tiba ketika dia melangkah, dia pun dikejutkan dengan tembakan dari arah belakang sehingga membuat dirinya pun tewas seketika. Dan pelaku penembakan adalah petarung nomor 1 yang tadi tampak pengecut. Kini dia mengatakan jika hadiah 3 juta akan segera menjadi miliknya. Dengan kematian yang terjadi ini membuat hanya ada 2 orang yang tersisa dalam pertarungan. Sementara itu, di sekitaran tempat itu sudah ada kedatangan sosok superpower yang kali ini akan mendapatkan si San Yu. Dia pun kini lantas menggunakan kemampuan petirnya itu untuk membuat energi listrik di sekitaran ini padam seketika. Proses pemadaman mulai dilakukan oleh pria ini. Sementara itu di kompetisi sebelum pemadaman terjadi, pertarungan antara San Yu berhadapan dengan si pengecut terjadi di sana. Si pengecut dengan memegang pistolnya mengatakan, sekarang kita hanya tersisa berdua dan aku punya pistol.
kau mau apa dengan tangan kosongmu itu? Di sini meski dalam keadaan yang sangat darurat, San Yu tetap tidak ingin menyerah. Si pengecut pun akan segera menyelesaikan permainan ini dan tembakan dia keluarkan. Meski menerima tembakan yang semacam itu, San Yu seakan-akan bisa merasakan kehadiran dari tembakan itu. Dia bisa merasakan peluru yang mendekat, sehingga dengan kondisi ini membuat San Yu berhasil menghindari itu. Dengan kondisi yang ada membuat komentator mengatakan ada yang salah dengan semua ini. Nomor 1, dia bisa meleset dengan jarak yang sedekat ini. Si petarung nomor 1 pun kini sangat gemetar. Dia tak menyangka jika San Yu berhasil menghindari itu. Dia kini lantas mengatakan, kau dapat menghindari peluru. Apakah kau ini seorang Black Ring? Aku tak percaya akan hal itu. Kau lebih dari Black Ring. Kau tidak seharusnya berada di tempat ini. Kini di tengah kondisi yang ada, tetap saja sosok petarung nomor 1 akan menyerang dengan pisaunya. Serangan kilat dikeluarkan oleh si petarung nomor 1 namun berhasil dihindari oleh San Yu. San Yu kini berhasil menghajar si petarung nomor 1 dan dia pun kini berhasil memukul mundur lawannya itu. San Yu berhasil memegang pisau yang ada dan kemudian akan segera menghabisi sosok petarung nomor 1. Namun, ketika dalam keadaan yang seperti ini, tiba-tiba San Yu merasakan adanya kekuatan mengerikan yang mendekat ke arah dirinya. Waktu juga semakin lama semakin menipis, dan dengan kondisi ini membuat si Qin-Tian mengatakan, bocah ini sangat menarik sekali. Kemudian pertarungan pun selesai dan tiba-tiba layar menjadi gelap, semua listrik pun padam seketika. Qin-Tian pun tahu jika ini bukanlah gangguan energi yang biasa-biasa saja, pasti ada sesuatu yang terselubung. Benar saja, si pria guntur pun sudah masuk ke dalam arena itu. Dan dengan kondisi ini juga San Yu dan si petarung nomor 1 berhasil selamat dari arena. Tak lama kemudian petugas menghampiri San Yu dengan berkata, hei nomor 1 dan nomor 4, kami punya masalah energi, pertandingan diberhentikan sementara. Kalian kembali ke ruang persiapan dan tunggu pemberitahuan selanjutnya. Di perjalanan, si petarung nomor 1 tetap mengatakan, jadi siapa yang menang di antara kami? Kami sudah bertarung dengan keras. Bagaimana dengan hadiahnya? Atau tidak, berikan kepada kami setengah-setengah bagian saja. Petugas mengatakan jika pemberian hadiah akan diputuskan oleh para petinggi. Ketika melangkah seperti itu, San Yu pun tanpa diduga bertemu dengan sosok si pria guntur itu. Si pria mengatakan, kau benar-benar terlihat menyedihkan, Black Ring. Ya, kini ketika menatap pria itu membuat San Yu pun mulai kehilangan akan kesadarannya dan terjatuh seketika. Si pria pun tahu jika si San Yu ini tampak sangat lemah sekali, dan dia pun lantas menggotong San Yu begitu saja. Dan kemudian si Guntur bertemu dengan petugas. Petugas mengatakan, hei kau, siapakah kau? Letakkan dia itu di sana. Peserta tidak boleh meninggalkan klub. Apakah kau tidak bisa mendengarkanku? Dia adalah properti klub kami. Namun, saat kemudian pria Guntur tanpa pikir panjang, lantas langsung membinasakannya begitu saja dengan sekali pukulan. Sementara itu, Qin-Tian pada saat ini tengah memikirkan akan sesuatu. Dia pun tahu jika saat ini udara mulai berubah. Dia berkata dalam hatinya, mungkinkah bocah Black Ring itu adalah kunci untuk merubah dunia ini? Kuharap aku masih bisa bertemu dengan dirinya. Sementara itu, pada saat ini, si San Yu dan juga pria Guntur mulai masuk ke dalam mobil mereka untuk bepergian. Dan tidak disangka ada para pasukan kroco yang mencoba untuk mengambil mobil itu karena mereka tahu jika itu merupakan mobil orang kaya. Dan ketika mereka melangkah semakin mendekat, mereka pun lantas langsung binasa begitu saja dengan sambaran petir di sekitaran mobil itu. Tidak tanggung-tanggung, San Yu juga merasakan efek itu. Kemudian ketika San Yu terbangun, San Yu pun tahu jika pria inilah yang dia tadi temui di klub. Di sana San Yu mengatakan, siapakah kau? Kenapa kau membawaku? San Yu perlahan memahami jika pria ini pemilik kekuatan supernatural. Auranya membuat San Yu tidak bisa bergerak. Dia pasti tingkat atas atau mungkin lebih tinggi. Di sana San Yu juga bertanya-tanya, kenapa seorang supernatural menyelamatkan dirinya? Padahal San Yu hanyalah sosok Black Ring yang dimana di dunia ini Black Ring selalu dipermainkan. Kemudian San Yu berkata dalam hatinya, lebih baik aku tidak terlibat dengan supernatural. Ketika San Yu mencoba untuk keluar,
Si pria guntur mengatakan jika namanya adalah Leo Chuan. Ketika mendengar namanya Leo, si San Yu pun tahu jika Leo merupakan keluarga ketiga terkuat di bumi ini. Dengan mendengar hal yang semacam itu, membuat San Yu pun mulai tersadar. Dan kini juga, sosok dari San Yu tahu jika pria ini merupakan sosok dengan ring emas. Kemudian Leo Chuan mengatakan kepada San Yu, "Kusarankan kau tidak berpikir untuk kabur dariku, karena dari sekarang nyawamu merupakan tanggung jawabku." Child of Divinity, nama yang akan melekat pada sosoknya si San Yu. Sebelum itu perlu diketahui jika banyak legenda mengatakan kalau di atas tingkat spesial ada satu tingkatan yang lebih kuat, yaitu Divine Tier. Seorang Divine Tier bisa menandingi 100 tingkat spesial, makhluk yang benar-benar bisa mendekati dewa. Kini dengan kondisi yang ada, membuat si San Yu berkata kepada Leo Chuan, "Aku pernah mendengar legenda ini, seorang Divine Tier bernama Leo Song." Leo Chuan mengatakan jika Leo Song merupakan kakek buyutnya. Dengan kondisi ini penjelasan kembali dilakukan oleh Leo Chuan. Legenda tentang Divine Tier yang kau dengar tidak sepenuhnya akurat. Aku akan mengatakan tentang 3 orang, di mana sejak kemunculan Esper pertama kali ada 3 Divine Tier yang dikenal. Yang pertama ada kakek buyutku Leo Songting, kemudian Lady Wendy yang mempunyai kemampuan melihat masa depan dan keabadian, dan 1 orang lagi yang menghilang setelah diketahui sebagai Divine Tier. Dan kau ini merupakan anak dari Immortal Esper, Lady Wendy. Di sini dengan kondisi ini membuat si San Yu mengatakan, "Jadi, aku sebenarnya bukanlah tingkat evil hitam ini. Jangan mencoba mempermainkanku." Di saat ini terjadi akhirnya, San Yu pun teringat akan mimpi-mimpinya, di mana dia sering bertemu dengan seorang wanita Divine Tier yang tak lain dan tak bukan adalah Lady Wendy. Sesaat kemudian Leo Chuan mengatakan, "Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi pertama, kita harus menjamin keamananmu terlebih dahulu. Wajahmu sudah disiarkan ke seluruh wilayah yuridiksi, dan sebentar lagi itu akan sampai di kota Heavenly. Tidak lama lagi, orang-orang yang ingin kau mati akan mulai bermunculan. Perang akan segera dimulai." Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, dan San Yu masih tampak bingung dengan seluruh keadaan ini. Di dalam perjalanan, si Leo Chuan mengatakan, "Kenapa kau mengambil resiko untuk ikut dalam pertandingan tadi? Kau pasti tahu tentang kemampuanmu." Di sana San Yu mengatakan jika dia perlu uang. Dan dengan kondisi yang ada, perhentian dilakukan oleh mereka berdua karena San Yu ingin membelikan sesuatu. Ketika sampai di sana, San Yu ditanyakan oleh si pemilik toko, "Kau lagi? Apakah kau membawa uang yang diinginkan?" Di sini San Yu menatap ke arah si Leo Chuan, dan dengan kondisi yang ada, membuat Leo Chuan pun harus membayar semua yang diinginkan oleh si San Yu itu. Dan ternyata San Yu ingin membelikan lengan untuk Ah Chun. San Yu juga mengatakan kepada si Leo Chuan, "Aku punya teman di wilayah pengasingan. Aku tumbuh bersama dia, dan dia tingkat low. Dia tidak perlu tinggal di wilayah pengasingan, tapi karena aku di sini, dia menggunakan disabilitasnya sebagai alasan untuk tidak pernah pergi. Aku mau memenangkan kompetisi untuk membelikannya dengan ini. Dengan begitu Ah Chun bisa hidup normal dan mendapatkan pekerjaan di wilayah yuridiksi." Dengan mendengar hal itu, Leo Chuan mengatakan dalam hatinya, bocah ini tak sadar turnamen yang dia ikut akan merubah takdir banyak orang. Setelah berhasil membeli itu, Leo Chuan mengatakan kepada San Yu, "Aku harus mengingatkanmu, semua orang yang berhubungan denganmu mungkin menjadi target mereka juga. Kalau kau peduli padanya, kau harus segera meninggalkan dia." San Yu paham dengan apa yang terjadi itu, namun dia meminta izin kepada Leo Chuan untuk menjelaskan semua ini terlebih dahulu pada Ah Chun sebelum mereka pergi lebih jauh. Ya, singkatnya, mereka berdua tiba di kediaman si San Yu. Di sana, sosok dari Leo Chuan akan menunggu di mobil, sedangkan San Yu akan masuk ke dalam. Sebelum masuk, San Yu berkata dalam hatinya, "Aku terlihat bingung. Ah Chun pasti akan sangat marah, tapi ini bukanlah masalah. Tidak punya waktu untuk cemas. Pertama,
Aku harus menjelaskan tentang orang tingkat spesial dan barang ini. Aku sangat penasaran dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Ah Chun. Aku tak sabar menunggu itu. Dan sosok dari San Yu bergegas membuka pintu yang ada. Dia pun kemudian masuk lebih dalam untuk mencari Ah Chun. Ketika dia melangkah seperti itu, hal yang sangat wajar dia temukan, di mana terdapat bercak darah di sekitaran tempat itu. Dan seorang pria kini mengatakan, "Akhirnya kau sudah pulang. Aku sudah sangat lama menunggumu." Pria itu juga menambahkan, "Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan percaya. Kau bersembunyi di tempat terkutuk di mana para esper tidak mau menginjakkan kakinya. Memang ide yang bagus. Sebuah kehormatan untuk bertemu denganmu, Child of Divinity." Yah, tak diduga, si Ah Chun telah tewas di hadapan pria itu. Dan dengan mengetahui hal itu membuat si San Yu pun sangat kaget dan sangat tak menyangka dengan apa yang ada di hadapan matanya itu. Sementara bagi si pria, dia pun sangat senang karena dia yang pertama menemukan Child of Divinity. Kemudian San Yu mulai melangkah menuju ke sahabatnya itu. Dia tidak menghiraukan apapun lagi, bahkan perkataan dari pria itu. Namun tetap pria itu mengatakan, "Apakah kau kenal dia? Sungguh malang nasib temanmu ini." Dengan kondisi ini membuat San Yu mengatakan, "Ah Chun, aku pulang, tolong cepat bangun." Di sana San Yu juga tampak menangis sehingga membuat si pria mengatakan, "Menangis? Serius kau melakukan hal itu untuk sampah semacam ini?" Tidak lupa, sosok dari pria pun juga kini memegang baju San Yu sambil berkata, "Sampah, dengarkanlah aku. Kau ditakdirkan untuk menjadi pewaris Divinity. Kau sangat mengecewakan sekali dengan tingkah lakumu itu." Tinjuan yang keras membuat sosok dari si San Yu lantas terpukul mundur ke tembok. Kini, si pria juga menggunakan kemampuannya itu untuk mencekik leher dari San Yu itu. Si pria juga mengatakan, "Aku tidak salah orang. Apakah kau benar-benar selemah ini?" San Yu pun kini berkata sebenarnya dia mampu menghindari ini semua. Namun, ini bukanlah hal yang dia pikirkan lagi. Dia terus terbayang akan temannya itu. Dia kini hanya bisa untuk meratapi akan semuanya. Tapi seketika, kesadarannya pun perlahan mudar dan dia masuk ke dalam sebuah fase di mana ada kepribadian lain yang mencoba untuk mengambil alih tubuhnya itu. Ya, saat ini kepribadian lain itu pun mengatakan, "Menyingkirlah. Ini bukan lagi urusanmu, pecundang." Kini dengan kondisi yang ada, membuat kepribadian itu pun lantas langsung muncul begitu saja di hadapan si pria. Sehingga si pria pun mulai tampak merasa ada yang aneh. Benar saja, tidak sampai hitungan detik, si pria lantas terpukul mundur begitu saja dengan kehebatan dari si San Yu. San Yu mulai melangkah dengan penuh kepercayaan diri, tepat ke arah si pria itu. Dan saat ini si pria pun sadar jika tangannya patah hanya dengan satu kali serangan yang tidak masuk akal itu. Si pria benar-benar dihadapkan dengan aura kematian yang begitu kuatnya. Si pria kemudian lantas mengatakan, "Aku tidak bermaksud begini, tolong ampuni aku." Si pria sangat bingung tentang apa yang terjadi saat ini. Aura dari San Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan pria mulai menatap nasibnya. Dia mengatakan, "Bagaimana bisa aku kalah seperti ini?" Si pria masih tetap mencoba untuk tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba untuk menyerang dengan menggunakan tangannya. Namun San Yu tampil sangat elegan. San Yu berhasil menggerakkan beragam benda di sekitaran tempatnya. Dan tidak tanggung-tanggung, ketika San Yu akan diserang oleh pria ini, tiba-tiba tangan dari si pria berhenti begitu saja. Si pria pun kini hanya bisa berkata, "Tanganku tidak menuruti perintahku lagi. Ini sangat tak masuk akal. Apalagi San Yu ini punya kemampuan telekinesis." Saat kemudian tubuh dari si pria kembali dihempaskan begitu saja oleh si San Yu. Dan dengan kondisi ini, membuat si pria pun lantas langsung terbentur ke tembok dengan luka yang signifikan. Serangan tidak habis sampai di sana. San Yu kembali menyerang dengan barang-barang yang ada di sekitaran. Sehingga dengan kondisi ini membuat si pria semakin merasa kewalahan. Saat ini serangan dari benda-benda berhasil dihindari oleh si pria itu. Si pria juga berkata dalam hatinya, "Aku telah meremehkan bocah ini karena dia menggunakan Black Ring.
Seharusnya aku langsung menyelesaikan dia tadi. Saat ini si pria mencoba untuk kabur karena dia tahu telekinesis punya batas jangkauan. Selama dia bisa menjauh, dia akan lolos dan bisa keluar. Jadi Sanyu tidak akan bisa mengejar dirinya lagi. Namun ketika dia melangkah seperti itu, di pintu masuk telah ada sosoknya Leo Chuan yang berdiri dengan tegarnya. Leo Chuan kemudian mengatakan, "Kau pikir bisa mengacau dan pergi begitu saja?" Dan dengan kehadiran Leo Chuan, membuat si pria mengatakan, atribut petir, goresan di wajahnya, golden ring. Pria ini merupakan Leo Chuan. Aku sangat takut bertemu dengan dirinya. Ketika dia takut seperti itu, dari arah belakang lagi dan lagi Sanyu berhasil mengejar pria ini dengan mudahnya. Kini, kemampuan telekinesis kembali digunakan oleh Sanyu. Dan kini si pria pun malah menyerang ke arah dirinya sendiri dengan cara mencekik lehernya. Semakin lama, si pria semakin kewalahan dan kesakitan. Dia tak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sesuai dari perintah dirinya. Dan saat kemudian, dia pun binasa seketika. Setelah melakukan perbuatan itu, Sanyu pun kembali menatap ke arah sosoknya, si Leo Chuan. Kini, Leo Chuan yang tahu akan hal itu berkata, apakah kau mencoba untuk menyerangku juga? Leo Chuan mulai sedikit panik, tapi tiba-tiba si Sanyu pun lantas terjatuh seketika dan kembali dalam keadaan normalnya. Waktu pun kini kian berlalu dan akhirnya Sanyu terbangun. Kini Sanyu kembali melihat ke arah temannya yang telah tiada itu. Dan di sekitaran tempat itu juga telah ada si musuh yang telah tiada. Kemudian Leo Chuan mengatakan, "Kau sudah sadar." Ya, saat ini sosok dari si Sanyu melangkah perlahan menuju ke arah tubuh dari rekannya itu. Dia kini memeluknya dengan sangat erat, seakan-akan tak mau kehilangan begitu saja. Di sana, si Leo Chuan hanya bisa menatap itu. Kemudian Sanyu lantas membawa tubuh dari rekannya itu untuk dibawa keluar. Ya, Sanyu membawa itu secara perlahan, dan dia pun kini sudah membaringkan tubuh rekannya itu ke tanah. Sanyu pun mulai memakamkan tubuh dari rekannya itu dengan menggunakan tanah yang tersedia di tempat itu. Singkatnya, Sanyu berhasil melakukan itu. Kemudian Sanyu terus meratapi makam dari rekannya itu. Dia terus saja bersedih. Kemudian secara tidak diduga dia pun melihat bayangan dari rekannya yang memberikan semangat kepadanya untuk terus melangkah hidup. Sanyu pun mulai paham dan mengerti akan hal itu. Singkatnya, Sanyu kembali bertemu dengan Leo Chuan yang telah menunggu Sanyu di mobil. Sanyu kemudian berkata kepada Leo Chuan, "Chun mati karenaku." Ya, kini Leo Chuan mengatakan, "Aku tidak akan menyemangatimu dengan kata-kata. Dia memang mati karenamu, dan kau tak bisa memilih takdirmu. Selain itu, sekarang bukan saatnya untuk terlihat menyedihkan. Kedepannya hal seperti ini mungkin akan terjadi lagi. Kalau kau tak mau hal ini terjadi lagi, bertambah kuatlah. Bertambah kuat, kemudian rubahlah takdirmu. Rubah takdir semua orang." Sanyu pun mengerti akan hal itu dan dia mulai masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk, Sanyu terus mengingat akan kenangan-kenangan indah sejak dulu bersama dengan rekannya itu. Namun sekarang dia harus bisa mengucapkan kata perpisahan dan akan menjalani kehidupan barunya untuk merubah takdir banyak orang. Waktu pun kini terus berlalu dan pada saat ini Sanyu akhirnya juga menyadari jika sebelumnya ketika dia tidak sadar, dia seakan-akan merasa tubuhnya dirasuki oleh orang lain. Dia hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh sosok penerusnya itu. Dia mempunyai wajah yang sama dengan si Sanyu, tapi mempunyai kekuatan yang mengerikan. Sanyu masih belum mengerti tentang semua ini dan kenapa dia bisa seperti itu. Kemudian di perjalanan, Leo Chuan mengatakan kepada Sanyu untuk pergi ke lokasi terbaik. Sanyu kemudian bertanya, lokasi terbaik apa itu? Di sana, Leo Chuan mengatakan jika itu sebuah bangunan dengan pandangan yang bagus sebagai markas mereka. Dan Sanyu juga harus punya pakaian yang bersih. Singkatnya, mereka pun tiba di lokasi tujuan. Di sana, ketika ini terjadi, mereka bertemu dengan para pasukan penjaga yang menjaga kawasan itu. Salah satu orang mengatakan, "Hei, kalian dari geng mana? Katakan nama kalian." Dengan kondisi ini membuat Sanyu mengatakan kepada Leo Chuan jika ini merupakan wilayah geng Blackbeard.
Dan saat ini San Yu menyarankan untuk pergi ke tempat lain. Perlu diketahui, geng Blackbeard mendapatkan penghasilan dari menjual barang dan memproduksi bagian tubuh yang ilegal. Kemudian meski mendengar hal itu, Leo Chuan mengatakan apa yang harus ditakutkan. "Yah, tunggu di sini, tugasmu adalah melindungi dirimu sendiri." Si San Yu mengerti akan hal itu dan sekali hentakan saja, sosok dari Leo Chuan berhasil menghempaskan para pasukan itu dengan cepatnya. Dan ketika berhasil menghancurkan tempat kawasan dari para penjaga, sosok dari San Yu benar-benar sangat tak menyangka. Apalagi pada saat ini para pasukan Blackbeard berlari dengan sangat ketakutan. Kemudian San Yu diajak oleh Leo Chuan untuk bergegas naik, dan tibalah mereka di tempat itu. Dan dengan segala yang terjadi ini, membuat para pasukan tadi pun kini mengatakan dalam percakapan mereka, "Dia tadi tingkah spesial. Kalau seorang seperti dia muncul di penal koloni, bukankah itu berarti ada sesuatu yang besar akan terjadi? Lihatlah cara dia menyerang tadi. Energi listrik yang dia ciptakan, dia pasti orang yang diberitakan di yuridiksi." Di sini mereka ini juga bingung kenapa ada Black Ring di belakang sosok Esper. Mereka belum pernah melihat orang dengan superpower bersama dengan seorang Black Ring. Mereka akan menemui bos untuk mengatakan perihal ini. Sementara itu di yuridiksi di Cops Club, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang turun begitu saja dari mobil. Wanita itu kemudian diajak untuk masuk ke dalam sebuah tempat yang dimana itu merupakan tempat korban yang jatuh akibat diserang oleh sosoknya si Leo Chuan. Di sana wanita itu lantas langsung memegang kepala dari korban untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini, salah seorang pemimpin mengatakan, "Bagaimana? Apakah kau melihat dengan jelas siapa penyerangnya?" Gadis itu pun berkata, "Ya, seorang Golden Ring, rambut ungu, superpower listrik yang langka, dan kemudian pergi dengan seorang anak yang menggunakan Black Ring." Dengan kondisi ini, membuat informasi telah diketahui. Dan setelah itu si wanita kembali dibawa ke laboratorium. Sedangkan si korban tadi telah tiada dan juga telah mengalami pendarahan di kelapanya. Kemudian si pemimpin tadi mengatakan, tuan muda keluarga Leo secara terbuka melawan 8 keluarga besar. Kemudian rekannya mengatakan bagaimana dengan Black Ring yang bersamanya. Si pemimpin mengatakan tidak tahu, ayo laporkan hal ini dulu. Aku takut orang-orang tidak berguna itu akan menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Yah, kini mereka membicarakan tentang Wu Yu. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan San Yu yang kini bermimpi tentang penyesalan yang dia dapatkan karena kehilangan sahabatnya itu. Yah, dia seakan-akan diteror oleh banyak orang karena kesampahan yang dia miliki. Dengan kondisi yang ada membuat San Yu kemudian terbangun, dan dia pun sadar jika mimpi itu sungguh mengerikan. Dan ketika terbangun, San Yu pun tahu jika Leo Chuan tengah menyaksikan televisi tentang berita. Di sana dikatakan bahwa penyerangan arena oleh seorang Esper masih diselidiki. Yah, meski adanya hal yang semacam itu, Leo Chuan tidak peduli akan apapun. Kemudian perbincangan terjadi di antara mereka. San Yu mengatakan, "Ini sudah gelap, berapa lama aku tertidur?" Leo Chuan yang mendengar itu mengatakan, "Tak masalah, kau bisa tidur lebih lama lagi. Sebentar lagi, kau tidak akan bisa tidur dengan nyaman." San Yu pun tahu jika mungkin orang-orang yang mengejarnya akan segera datang. Leo Chuan juga kini membenarkan hal itu. Leo Chuan mengatakan, paling cepat mereka akan datang sedetik lagi. Paling lama, mungkin sehari atau 2 hari lagi. Apakah kau takut? San Yu yang mendengar itu kemudian berkata dalam hatinya, takut itu tidak ada dalam kamusnya. San Yu tak pernah membayangkan bisa bertahan di penal koloni selama ini. Dia hanya berusaha keras untuk bisa hidup sampai besok. Dia tak pernah membayangkan hari-hari berikutnya. Dengan berbagai kekejaman yang dia dapatkan di penal koloni, dia terus mempunyai tekad untuk hidup. Dan hal-hal mengerikan telah dia lewati bersama dengan Acun. Namun kini, dia akan berjuang sendiri untuk kehidupannya. Setelah itu San Yu mengatakan kepada Leo Chuan, "Leo Chuan, aku tahu kau kuat, tapi apa yang akan kita lakukan kalau ada banyak musuh yang datang sekaligus? Aku tidak mau kau akan terluka." Mendengar hal yang semacam itu, membuat Leo Chuan lantas berkata,
Siapa bilang cuma aku sendiri yang akan ada di pihakmu? Dan ternyata ada sebuah grup chat pribadi yang dimiliki oleh Leo Chuan yang terdapat para komplotannya. Sebelum lebih jauh, kita akan memberikan sedikit penjelasan di mana ada lebih dari 20 geng di bumi ini, besar dan kecil di penal koloni. Untuk bertahan hidup di penal koloni, kebanyakan Black Ring memilih untuk bergabung dengan geng. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kehidupan stabil melalui kerja keras. Di tempat ini siapapun akan saling mengambil peluang. Ya, di penal koloni, yang lemah akan selalu diinjak-injak. Di antara geng-geng ini ada 3 geng yang mempunyai pengaruh terbesar. Yang pertama adalah Blackbeard. Kintian berasal dari geng Blackbeard yang menjual barang dan memproduksi bagian tubuh ilegal. Kemudian ada Silver Fox, sebuah geng yang fokus pada bisnis hiburan. Area perdagangan mereka sudah mencapai yurisdiksi. Yang ketiga adalah Cannibal Gang. Seperti namanya, semua anggota mereka memakan manusia. Mereka geng paling ditakuti di penal koloni. Setiap geng punya kepercayaan dan cara kerja yang berbeda-beda. Contohnya geng kecil seperti geng Cruz. Untuk damaian dunia, mereka menyerukan orang-orang di penal koloni untuk bersatu melawan eksploitasi para expert. Kemudian Sanyu dan Achun merupakan anak-anak muda yang tidak tergabung dengan geng dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kembali ke perbincangan antara Leo Chuan dan juga Sanyu, Leo Chuan mengatakan, "Aku penasaran apa yang akan rekan-rekanku pilih. Apakah mereka akan melindungimu seperti yang mereka janjikan 18 tahun yang lalu? Atau mereka tidak akan peduli kau hidup atau tidak? Atau mungkin mereka bahkan akan bergabung dengan keluarga Lin?" Di sini Sanyu sangat tak paham. Sanyu mengatakan, "Apa maksud dari perkataanmu? Bukannya mereka berempat adalah aliansi?" Di sana, si Leo Chuan lantas berkata, "Dulu, di sekitar Yang Muliawu ada 6 keluarga kepercayaan. Masing-masing Su, Leo, Zhou, He, Han, dan Pei. Bersama dengan keluarga Leo, ada 6 keluarga yaitu Hanzhou, Su Pei, dan He. Kelompok yang mulia, Wu Yu, percaya jika ring membuat sifat iblis pada seseorang. Wu Yu berharap untuk menciptakan dunia di mana esper dan orang biasa bisa hidup bersama. Namun semua itu mustahil untuk dilakukan, karena banyak dari mereka yang kuat selalu meremehkan yang lemah. Ya, pada saat pertemuan terjadi, ada sebuah konflik yang mulai terasa panas di sana. Termasuk keluarga Lin. Keluarga Lin tidak suka dengan Wu Yu. Keluarga Lin bergabung dengan banyak keluarga lainnya untuk menciptakan perang. Yang Mulia Wu Yu melihat ada konflik ke depannya. Ia mengumpulkan para leluhur dan itu pertama kalinya mereka bertemu dengan sosoknya Sanyu yang pada saat itu masih bayi. Saat itu Wu Yu mengatakan, "Aku tahu permintaanku ini egois dan berbahaya, tapi kumohon pada kalian jangan lupakan misi kita. Sekali kita berkompromi, mereka akan menghancurkan dunia ini. Dan dalam 18 tahun, penindasan dan pengabaian nyawa oleh para ekspert ke orang biasa akan menjadi semakin kejam dan tanpa ampun dibandingkan dengan sekarang. Ada 2 dunia, di dalam dan di luar dinding. Ini adalah hasil dari membiarkan para esper memperluas kekuasaan mereka. Hari ini aku memberikan kalian pilihan. Aku hanya berharap para keturunan kalian bisa menyelamatkan anak ini saat perang dimulai sekali lagi di masa depan. Dia akan jatuh dalam tidur panjang, tapi aku berjanji pada kalian, dialah yang akan memperbaiki dunia ini saat dia terbangun. Nanti, kumohon kalian melakukan hal itu." Dan setelah kegagalan perang di generasi pertama, kendali atas ring diperketat dan Yang Mulia Wu Yu ditahan oleh keluarga Lin. Foto-foto juga dihapus, bahkan segala hal yang berhubungan dengan Wu Yu harus dibakar. Kota Heavenly berubah dan peringkat ke-8 keluarga besar berubah. Keluarga Lin memastikan untuk memisahkan semua orang kepercayaan Wu Yu dan mengawasi setiap pergerakan mereka. Dan dengan begini selama 18 tahun ini, Leo Chuan menanggung misi besar dan para keluarga mereka berpura-pura tidak kenal, bahkan saat bertemu di depan publik. Mereka juga tidak saling menghubungi, jadi
keluarga Lin tidak dapat memperhatikan mereka. Dan setelah 18 tahun, Leo Chuan masih ingat orang-orang yang menjanjikan misi ini. Leo Chuan penasaran berapakah orang dari mereka yang akan menepati kata-katanya. Kemudian Leo Chuan juga mengatakan, jika meski mereka tidak membantu, Leo Chuan bisa untuk melakukan semuanya. Kemudian juga si San Yu mengatakan, kau pasti kecewa padaku. Leo Chuan yang mendengar itu kemudian berkata, ya, aku sebenarnya ingin melihat orang yang bisa merubah dunia ini. Tapi ketika melihatmu kau cukup rata-rata, jadi aku kecewa. Tapi aku tidak menyesal karena telah datang. San Yu pun mengatakan terima kasih akan semua ini. Kemudian San Yu akan mencari makanan untuk dikonsumsi oleh mereka di tempat ini. Dan setelah masuk ke dalam tempat penyimpanan, San Yu pun kini mencoba untuk tetap tegar dan tidak gemetar. Dia telah berjanji dialah yang akan merubah dunia ini saat terbangun. Ya, San Yu terus teringat akan pengalaman berharganya ketika masih kecil. Dia memberontak dengan sejadi-jadinya, terus bertahan dan terus melawan dengan kehidupan yang dia miliki. Dia pun mengatakan, ibu, meskipun aku bukanlah anak yang sangat kuat yang bisa merubah dunia ini dengan cepat, aku bisa terus berjuang dengan sepenuh tenagaku. Aku tak bisa menerima semua ini. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak esper yang akan datang mengincar nyawaku. Tapi tidak ada waktu untuk takut. Aku harus terus bergerak. Dan tak disangka, saat kemudian San Yu merasakan adanya energi aneh yang mendekat ke arah dirinya, sehingga San Yu lantas langsung menghindar begitu saja. Serangan telak itu benar-benar sangat dahsyat. Pembakaran hebat terjadi di sana. San Yu mulai menatap tajam. Dia bertanya-tanya kenapa ada api di sini. Dan dengan kondisi ini juga Leo Chuan pun sadar jika telah ada Pei Starfire di sini. Leo Chuan masih tak tahu apakah rekannya ini akan menjadi musuh atau membantu mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama berakhir sampai di sini.